Bapa yang baik di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan sharing firman-Mu, berbicaralah kepada kami masing-masing ya Bapa, ungkapkan isi hati-Mu agar kebenaran firman-Mu bisa jatuh di tanah kami, hati kami yang subur dan bisa berbuah lebat demi kemuliaan nama-Mu. Urapi anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena sungguh tanpa Engkau, anak-Mu bukan siapa-siapa. Urapi kami semua ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, masih dengan tema di bulan Agustus ya, tentang walking in godliness atau berjalan dalam kebajikan. Dan kita memasuki hari kedua pada tema ya, subtema minggu ketiga ini yaitu living with integrity atau hidup dengan integritas. Ya, kita membahas seminggu ini kita akan membahas tentang hidup dengan integritas. Ya, Bapak Ibu jangan bosan-bosan ya sampai hari Sabtu besok. Ya, untuk nas pembimbing kita terambil di Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi sebagaimana kita juga tahu bahwa eh, apa namanya yang kata pepatah itu mengatakan bahwa eh, kebusukan itu pasti akan diketahui ya. Apa namanya bangkai walaupun ditimbun apa namanya ditutupin pasti akan tercium baunya. Jadi kalau siapa berliku-liku jalannya itu pasti akan diketahui ya. Baik, Bapak Ibu, hidup dengan integritas itu seperti yang telah disampaikan oleh Kak Esther kemarin ya, bahwa integritas adalah budaya kerajaan Allah dan merupakan tanda dari setiap warga kerajaan Allah yang hidup di dalamnya. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, integritas adalah budaya kerajaan Allah dan merupakan tanda dari setiap warga kerajaan Allah yang hidup di dalamnya. Ya, kata integritas itu berasal dari kata Latin ya, Bapak Ibu, yaitu integer. Integer yang berarti keseluruhan atau lengkap. Ya, secara integer itu secara harfiah juga berarti bilangan bulat yang dalam konteks ini mengacu pada keutuhan atau kesempurnaan. Jadi dari bahasa Latin integer ini kita mendapatkan kata integritas ya. Nah, ada kesamaan atau keselarasan antara perkataan dan tindakan. Jadi apa yang kita katakan dan kita lakukan itu ada kesamaannya dan keselarasan gitu ya. Lebih luas lagi itu integritas juga berarti jujur dan dapat dipercaya. Jadi jujur ini adalah sifat ya kita jujur eh, mengatakan sesuatu, kita jujur dalam bertindak sehingga kata kejujuran kita dan apa yang kita lakukan dengan jujur itu kita bisa dapat dipercaya ya Bapak Ibu. Baik. Jadi, integritas itu berarti menyelaraskan tindakan, perkataan, dan nilai-nilai Anda, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Ya, Bapak Ibu, jadi integritas itu berarti menyelaraskan tindakan, perkataan, nilai-nilai hidup kita, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Ya, dulu saya pun juga apa namanya ya belajar tentang integritas di dalam pekerjaan saya ya. Em, saya itu saya supervisor tapi tidak ada manajer. Jadi saya adalah acting like manager karena ya waktu itu divisinya memang baru ya. Tetapi pada saat saya dikasih tanggung jawab sebagai
acting like manager walaupun saya pangkatnya masih supervisor gitu kan. Tapi saya belajar berintegritas gitu. Jadi saya belajar mengerjakan eh, apa yang tidak seharusnya supervisor kerjakan waktu itu ya. Nah, jadi kerjaan-kerjaan manajerial itu saya kerjakan sebagai seorang supervisor. Tetapi waktu itu saya kan belajar ya dalam hal saya kalau waktu itu kan eh, kalaupun kita dikasih kerjaan apapun, jadi semuanya itu dikasih kerjaan ke saya dan saya kerjakan apapun kerjaan itu yang dikasih dan saya walaupun dengan derai air mata ya kadang-kadang saya protes sama Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Kenapa saya ini baru tidur jam berapa, misalkan saya baru balik ke kantor jam 1 malam, pagi-pagi jam 6 saya sudah harus berangkat kerja lagi, atau jam 7 gitu kan, sampai di kantor itu setengah jam 7 atau setengah 8, terus saya harus kerja lagi gitu, setiap hari seperti itu, kenapa harus saya Tuhan gitu kan. Karena tanggung jawab yang saya pegang itu bukan tanggung jawab buat orang lain, tetapi tanggung jawab yang dibebankan ke saya. Jadi integritas di dalam pekerjaan saya waktu itu saya mengerjakan dengan sepenuh hati. Sama halnya dengan integritas yang diberikan oleh Bapak rohani kita, Bapak Togap Simanjuntak. Jadi setiap bulan itu pasti ada dikasih jadwal ya. Jadi Bapak Artis, bukan cuman Anda ya Bapak Artis, saya juga merasakan hal yang sama. Haleluya. Ya, karena dalam menyiapkan firman Tuhan itu kan tidak sembarangan ya Bapak Ibu. Jadi kita itu harus benar-benar eh, memahami dan mendengarkan Tuhan mau berbicara apa kepada kita gitu kan. Nah, dalam hal ini sekarang ini kan kita berbicara tentang integritas. Jadi, walaupun tadi malam pulang sudah malam, terus langsung nyambung dengan bikin sharing sampai tengah malam, tidur jam 3 sudah bangun lagi. Jadi ya seperti itu adalah bentuk dari integritas gitu. Nah, seperti ini halnya kita juga berintegritas dengan firman Tuhan ya. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, masing-masing dari kita itu Tuhan sudah taruh benih integritas. Kenapa? Karena Allah adalah sang integritas itu sendiri ya. Jadi integritas itu kita sambung lagi ya. Integritas itu berarti menyelaraskan tindakan, perkataan, dan nilai-nilai kita ya. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ya, orang yang hidup dengan integritas dapat dipercaya, dapat diandalkan, penuh hormat, dan mereka secara konsisten menunjukkan kualitas-kualitas ini di dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Orang berintegritas memiliki dasar moral yang kuat, memegang teguh standar etika, memiliki kejujuran, dan memiliki konsistensi, yaitu 4P ya, yaitu memiliki konsistensi 4P, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Jadi apa yang dipikirkan, dirasakan, dikatakan, dan dilakukan itu sama, selaras gitu ya. Jadi jangan kayak sinetron-sinetron ya. Kayak kemarin juga Kak Esther kan sudah sampaikan ya. Jadi jangan kayak sinetron-sinetron ya. Apa yang kita pikirkan biasanya itu kan kita pikirkan atau yang di dalam hati kita bergumam, tunggu ya balasan kamu. Tapi di depan senyum-senyum gitu, senyum-senyum. Jadi apa yang di dalam pikiran dan yang dirasakan beda dengan apa yang kita lakukan gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini harus memiliki integritas. Kita harus baik dari dalam dan kita keluarkan yang baik ya dari perbendaharaan kita yang baik di dalamnya. Baik Bapak Ibu, kita belajar ya dari Alkitab tentang orang-orang yang tidak memiliki integritas ya. Alkitab mencatat Tuhan Yesus pernah mencekam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena tidak memiliki integritas. Jadi Tuhan Yesus itu benci ya dengan orang-orang yang tidak memiliki integritas.
Mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Tuhan Yesus itu menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Jadi tidak memiliki integritas itu sama dengan kita itu munafik ya. Beda di dalam, beda di luar gitu ya. Di Matius 23 kita belajar ya, di Matius 23 ayat 23 sampai 26 saya bacakan ya. Ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan, ya, persepuluhan dari gajimu, hasil dagangmu, hasil manggungmu, hasil jual ternakmu, hasil jual sayuranmu, kamu bayarkan ya. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya, Bapak Ibu, kesetiaan juga di sini itu Tuhan juga sampaikan bahwa kita harus memiliki kesetiaan ya, karena pengkhianatan itu adalah hal yang sangat menyakitkan, gitu ya. Ya, Tuhan berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, ya. Jangan karena kita sudah sumbang banyak untuk gereja, wah saya penyumbang terbesar ya di dalam gereja. Kemudian kita merasa bahwa kita itu sudah kebal dosa. Kemudian kita itu merasa kita sudah paling oke. Kita sombong jadinya ya Bapak Ibu. Kita itu tinggi hati jadinya. Kita abaikan cara kita bertutur kata. Ya karena kita sudah paling penyumbang terbesar nomor satu ya. Jadi kita itu sudah anggap orang lain itu di bawah dari kita. Berapa sih yang kamu sumbangkan? Saya begini loh gitu kan. Ya, cara kita itu menanggapi atau berespon terhadap keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita itu kadang-kadang misalkan kita sudah merencanakan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan keadaan kita. Jadi kita itu merasa bahwa ini nggak bisa, ini harus. Jadi kita itu sudah apa ya namanya memaksakan kehendak kita ya. Padahal orang lain, pikiran orang lain itu belum tentu apa yang kita pikirkan gitu kan. Jadi juga kita cara bersikap kita terhadap orang lain ya kalau kepada atasan kita pasti kita sikapnya kita baik ya, tunduk-tunduk, nurut gitu kan. Bagaimana dengan bawahan kita? Bagaimana dengan pembantu kita di rumah? Bagaimana dengan OB kita di kantor? Bagaimana cara bersikap kita kepada bawahan kita yang pangkatnya lebih rendah di bawah dari kita atau kedudukannya lebih rendah di bawah dari kita? Bagaimana cara kita bersikap kepada mereka gitu. Jadi jangan kepada atasan kita baik-baik saja, tapi kepada bawahan kita semena-mena gitu kan. Nah ini kan berarti kita itu tidak adil dan kita itu tidak berbelas kasihan. Tuhan itu mau kita itu memiliki keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya Bapak Ibu, amin ya Bapak Ibu. Lalu Yesus juga di ayat yang ke-24 berkata, "Hai kamu pemimpin-pemimpin buta." Ya, di sini juga disampaikan buat para pemimpin ya. Dimanapun kita berada sebagai pemimpin di keluarga, sebagai pemimpin di pekerjaan, dalam gereja pun juga sebagai pemimpin. Ya, Yesus berkata, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Ya, di sini Tuhan Yesus memberi kata kiasan ya dan mengkritik orang-orang Farisi yang terlalu fokus terhadap hal-hal kecil, aturan-aturan ritual, hal-hal yang sepele gitu ya. Misalkan kalau kayak mereka kan orang-orang Farisi ini kan yang paling taat ya. Jadi mereka itu sangat-sangat ritual, liturgis banget ya. Jadi hal-hal kecil mereka itu dari kecil itu sudah hafal dengan Taurat ya, dengan kitab Taurat. Dari masih kecil mereka bacaannya itu hafalannya itu hukum Taurat gitu kan.
Jadi mereka tuh fokus terhadap hal-hal yang kecil, sepele gitu, tetapi mereka mengabaikan dosa-dosa besar dan nilai-nilai keadilan, belas kasihan dan kesetiaan itu mereka abaikan gitu. Jadi kembali lagi Tuhan Yesus itu eh, apa namanya ya, menegur ya, mengkritik tentang hal yang sepele yang seharusnya itu bukan bahan bukan bukan jadi sesuatu prioritas tetapi kita itu abaikan gitu kan. Jadi kita lebih mementingkan hal-hal kecil dan kita mengabaikan nilai-nilai keadilan, belas kasihan dan kesetiaan itu tadi ya. Bapak Ibu. Ayat 25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ya, kedua kali Tuhan Yesus sampaikan ya. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ya, Tuhan Yesus kembali mengkritik ya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mementingkan penampilan luar saja, tetapi mengabaikan kebersihan hati. Mereka penuh dengan dosa, keinginan duniawi, dan ketidakjujuran. Yesus menegaskan kebersihan hati, kebersihan yang menegaskan kebersihan sejatinya harus dimulai dari dalam hati. Karena hati yang bersih akan menghasilkan perilaku yang bersih pula. Ya, amin ya Bapak Ibu. Di ayat 26, kembali Tuhan Yesus juga tegaskan kepada orang-orang Farisi tentang pentingnya kemurnian hati dan motivasi di atas penampilan lahiriah ya. Saya bacakan ya. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ya. Di sini Tuhan Yesus tegaskan kembali ya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang pentingnya itu kemurnian hati, kebersihan hati dan motivasi itu di dalam itu lebih penting. Kebersihan hati di dalam itu lebih penting daripada penampilan lahiriah ya. Bapak Ibu, jadi kita merenungkan kembali masing-masing dari kita, kemurnian hati kita itu seperti apa, motivasi hati kita itu seperti apa di dalam kita melayani Tuhan ya Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang-orang yang tidak lagi memiliki nilai integritas dalam hidup kita ya. Dalam hidup masing-masing ya, saya nggak mengatakan di dalam kita ini ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita ini yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita sudah bebas ya dari ikatan-ikatan dosa. Berusaha kalau jatuh ya bangun bangkit lagi ya, jangan mau terpuruk ya. Ya, banyak ya di berita-berita di luar sana yang kita dengar bahwa di dalam kehidupan keluarga misalkan orang tua itu hanya sekedar memberikan nasihat kepada anak-anaknya, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Jadi banyak orang tua ya di luar sana yang hanya sekedar memberi nasihat gitu. Kamu nggak boleh merokok, tapi orang tua merokok gitu kan ya, sama aja gitu kan. Jadi mereka memberi nasihat tetapi tidak melakukannya. Ya gimana anak-anaknya mau mencontoh teladan ya dari orang tua seperti itu gitu kan. Ya, di dalam kehidupan bermasyarakat juga dan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan kita itu tidak sedikit kasus penipuan dan penggelapan uang perusahaan yang yang pelakunya justru adalah orang Kristen gitu. Ya miris ya Bapak Ibu, tapi memang ini kenyataannya ya. Dalam pekerjaan kadang-kadang saya pun juga melihat ada satu masa di mana waktu saya bekerja di Papua, pemuka apa namanya orang-orang terkenal lah ya, orang pemuka yang terkenal eh,
dia itu sangat arogan ya pada saat masuk di restoran tempat saya bekerja waktu itu maunya semau-maunya dia gitu. Apa namanya, di dalam restoran kan kita semua tahu bahwa tidak boleh membawa makanan dan minuman atau tidak boleh mengkonsumsi, bahwa boleh tapi jangan dikonsumsi di dalam ya. Mengkonsumsi makanan minuman di dalam. Oh, tapi beliau ini bawa nasi ayam yang itu ya, yang terkenal itu, franchise terkenal, bawa itu, terus padahal kami juga jualan nasi ayam loh. Terus bawa apalah banyak yang dibawa ya gitu kan. Terus dia minta kita tuh plating buat dia gitu kan. Ini nih, sini tolong kamu taruh piring gitu kan ya. Nggak pakai tolong lagi, kamu sini pakai piring. Taruh apa? Mana piring kamu kasih di sini gitu. Jadi nggak ada permintaan apa. Jadi sangat-sangat arogan. Dan hari Minggu waktu itu hari biasa, terus beliau pakai seragam dan pada saat hari Minggu beliau masuk di gereja yang sama dengan saya dan betapa saya terkejut dan saya wah waduh gawat ini dan saya itu sampai hilang respect sama beliau ya. Saya pikir beliau adalah orang yang berseberangan dengan saya, ternyata sama gerejanya. Aduh, saya bilang sama atasan saya, padahal dia Kristen loh gitu kan. Nah, waktu itu ya saya sangat-sangat menjunjung tinggi dengan namanya kekristenan. Orang Kristen itu semua baik-baik aja ya. Ternyata tidak Bapak Ibu. Di luar sana banyak orang Kristen juga mengecewakan. Jadi eh ini memang terkesan lucu ya, padahal buat saya sih sekarang itu lucu. Waktu itu saya sangat-sangat tertekan dan saya sangat kecewa dengan orang-orang Kristen eh, pada saat itu ya. Dan tidak menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut Kristus gitu. Karena Kristus sendiri bukan seperti itu orangnya. Kristus melayani dan tidak arogan orangnya ya. Baik. Nah, di dalam kehidupan gereja, nah kita juga temui para pelayan Tuhan ya yang hebat dan terkenal ya di luar negeri itu ada kan ya yang terkenal dan hebat. Nah, namanya itu semua orang tahu gitu. Namun terjerat dalam dosa seksual. Ya. Jadi ini kembali lagi eh, kita itu kita itu yang melihat kehidupan kita setiap hari ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, hati-hati dengan apa yang kita tonton, hati-hati dengan apa yang kita dengar, karena itu adalah jalan di dalam masuk ke dalam jerat iblis ya, dosa ya. Jadi kadang kita itu dosa seksual itu bisa banyak hal ya. Kita nonton aja itu juga nonton film film minta maaf ya, nonton film porno itu juga sudah merupakan dosa gitu kan. Jadi kita itu tidak boleh memasukkan jerat-jerat dosa, jerat-jerat iblis di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu harus kita perhatikan ya. Baik Bapak Ibu, nextnya ya. Bagaimana untuk kita bisa hidup dengan integritas? Yang harus kita lakukan adalah memahami siapa Bapa kita. Jadi Allah adalah Bapa yang dapat dipercaya, pribadi yang autentik dan tidak berubah dalam segala sesuatu. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia Allah yang dapat dipercaya dan terpercaya. Jadi, Bapak Ibu, dari dulu janji Tuhan itu ya dan amin, tidak berubah. Saat ini Tuhan janjikan kamu masa depan yang gilang gemilang misalkan. Habis itu kamu buat dosa, janji Tuhan, sudahlah dia buat dosa, saya tidak usah kasih lagi dia berkat. Tidak, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu, jangan mengkotakkan Tuhan di dalam pikiran kita gitu ya. Tuhan itu tak terbatas dengan pemikiran kita. Jadi kalau kita buat dosa, janji Tuhan itu tetap sama. Cuman jalan kitanya aja yang muter-muter jadinya. Tapi janji Tuhan itu tetap sama gitu. Tuhan janjikan kita itu
memiliki pasangan hidup. Ya, yang jomblo-jomblo ada amin ya. Termasuk saya, amin. Jadi Tuhan menjanjikan pasangan hidup ya, yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan genapi ya. Jadi jangan berkata bahwa wah karena eh, saya Tuhan janji tapi Tuhan belum genapi nih. Ya udahlah saya buat sembarangan. Nah, semakin jauh ya Bapak dari janji yang Tuhan telah berikan kepada kita ya. Jadi kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus dengan hidup sesuai budaya integritas ya. Sesuai budaya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang memiliki integritas gitu. Sama dari awal sampai akhir Tuhan itu tetap sama. Sebagaimana rajanya, demikian pula kerajaan dan warganya. Ya, amin ya Bapak Ibu. Sebagaimana rajanya itu adalah Tuhan Yesus Allah yang bertahta di atas segala-galanya. Demikian pula kerajaannya dan warganya ya. Kita semua adalah warga kerajaan Allah ya Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu. Ya, yang kedua, memahami dampak integritas dalam kepemimpinan ketika sebuah kerajaan dipimpin dengan integritas, perkenanan sang raja akan dinyatakan ya. Jadi, saya cepat saja ya Bapak Ibu. Menjadi pemimpin yang berintegritas, salah satunya adalah menjadi mentor yang benar kepada para anak didiknya atau bawahannya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam tutur kata, ketulusan hati, dan cara bersikap atau bertindak. Ya, jadi kita itu adalah mentor. Dimanapun kita berada, kita memperkatakan firman Tuhan, kita itu adalah mentor ya. Jadi kita itu membawa hal kerajaan surga di bumi. Jadi, sebagaimana kita warga kerajaan, kita itu harus memiliki karakter seperti Kristus yang berintegritas, sehingga kita itu bisa bertutur kata apapun orang-orang itu tidak mendapati celah ya di dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Kita harus membangun hubungan dengan siapapun tanpa kepura-puraan, dengan hati yang penuh kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Bapak Ibu, hari ini mari kita putuskan mata rantai hidup yang tidak berintegritas dan mulailah hidup dengan penuh integritas dari Tuhan dan dimulai dari dalam diri kita. Inside out. Hidup kita murnikan, hati kita bersihkan, sehingga kita bisa meninggalkan legacy untuk anak cucu kita, untuk para anak-anak didik kita meninggalkan legacy tentang integritas di dalam Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Izinkan Tuhan memurnikan hati kita. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Izinkan Tuhan ambil alih hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Sharingkan kedua hal ini ya. Sudahkah kita menjadi pribadi yang berintegritas? Ceritakan buktinya. Yang kedua, apa hal yang perlu dirubah dalam diri Anda sehingga bisa menjadi pribadi yang berintegritas? Ya, di-capture dulu ya Bapak Ibu. Sharingkan kedua hal ini ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, anakmu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus berbicara kepada kami, ajar kami untuk memiliki kehidupan yang berintegritas. Roh Kudus memampukan kami untuk teguh memegang nilai firman Tuhan saat berada di dalam pilihan yang sulit sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, warga kerajaan sorga sama-sama kita berkata, amin.